Imam Junaid mendengar Imam Sirri As-Saqati berkata, "Kana ahlul wara'i fi awqatihim arba'atun." Orang-orang wara' itu ada 4. Yang pertama Hudzaifah Al-Murta'ish, yang kedua Yusuf bin Asbat, yang ketiga Ibrahim bin Adham, yang keempat Sulaiman Al-Khawas. Fanadharu fil wara' falamma daqat 'alaihimul umur faza'u ila taqallul. Mereka memandang kepada sifat wara' dengan teliti, dengan seksama. Ketika mereka khawatir mereka terjerumus, maka mereka segera melakukan taqallul, meminimalisir. Meminimalisir ngomong, meminimalisir pergaulan, meminimalisir pandangan, meminimalisir pendengaran, meminimalisir hubungan, khawatir terlepas dari wara. Jadi ini masih hubung kait-mengkait. Setelah bertobat, mujahadah. Setelah mujahadah, khalwah. Setelah khalwah, taqwa. Setelah taqwa, wara. Makin halus, makin halus, makin halus. Aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abul Qasim Ad-Dimashqi berkata, Abul Qasim mendengar Imam Shibli berkata, Imam Shibli berkata, al-wara'u an tatawarra' an kulli ma siwallah. Engkau jaga dirimu dari semua selain Allah. Kau jaga dirimu dari segala sesuatu di dunia ini, dari anakmu, dari istrimu, dari ayahmu, dari ibumu, dari hartamu, dari rumahmu, dari bisnismu, dari duitmu, dari semuanya masih Allah. Kalau kau sanggup menjaga dirimu dari semua itu, maka engkau adalah orang yang wara. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abu Ja'far Ar-Razi berkata, Abu Ja'far mendengar Abbas bin Hamzah berkata, Abbas bin Hamzah mendengar Ahmad bin Abil Hawari berkata, Ahmad bin Abil Hawari mendengar Ishaq bin Khalaf berkata, al-wara'u, wara' itu adalah al-wara'u fil mantiq ashaddu minhu fil zahabi wal fiddah. Orang yang wara' menjaga diri dari ucapan, dari lidahnya, dari cakapnya, dari kata-katanya, itu lebih kuat daripada emas dan perak. Makanya ada ungkapan, diam adalah emas. Orang yang wara', karena man katsura kalamuhu katsura saqtuhu. Siapa yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Maka wara' menjaga ucapan itu lebih kuat daripada emas dan perak. Wazuhdu fir riasati ashaddu minhu fil zahabi wal fiddah. Orang yang zuhud dalam masalah kepemimpinan, syahwat politik, menjaga dirinya dari sifat tamak, itu lebih berat daripada emas dan perak. Li'annaka tubazzilhuma fi talabir riasah. Kenapa orang yang mampu menjaga diri dari syahwat politik itu dikatakan lebih berat dari emas dan perak? Karena orang untuk mencapai kekuasaan, tubazziluhuma fi talabir riasah. Karena orang untuk mencapai kekuasaan itu pasti menggunakan emas dan perak. Allahu Akbar. 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu mereka sudah cerita, karena engkau untuk sampai kekuasaan pasti membelanjakan emas dan perak. 1000 tahun yang lalu sudah cerita masalah bagi-bagi sawer. Jual emas, jual perak, beli makanan, beli kaos, beli baju, beli net, beli untuk apa? Untuk kekuasaan. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, al-wara' awaluz zuhud. Wara' dulu, habis wara' baru zuhud. Wara' setelah itu baru zuhud. Kama annal qana'ata tarfun minar ridha. Sedangkan qana'ah satu sisi dari ridha. Mana yang lebih dulu? Qana'ah dulu. Setelah qana'ah baru sampai ke ridha. Mana yang lebih dulu? Wara' dulu. Setelah wara' baru zuhud. Nanti habis wara' ini baru kita kaji zuhud. Tapi nampaknya wara' tak selesai satu pertemuan. Wa qala Abu Uthman, Imam Abu Uthman berkata, sawabul wara'i khiffatul hisab. Kalau saya punya sifat wara' ini, apa balasan yang saya terima nanti di akhirat, Ustaz? Khiffatul hisab. Orang yang wara' hisabnya ringan. Orang yang wara' ini nggak terlalu lama nanti pemeriksaan di checkpoint. Begitu ditengok Allah Ta'ala, wara' udah lewat.
Tapi kalau orang yang tamak, banyak sekali hitungan. Imam Yahya bin Mu'adz berkata, al-wara'u al-wuqufu ala haddil ilmi. Orang yang wara' itu, kalau sudah ilmu berkata jangan, udah, dia tak mau lagi. Jangan, ya udah. Min ghairi ta'wil, tanpa perlu interpretasi, itu begini, begono, begitu, begini, cari celah, cari ini. Iya, memang menurut ulama ini begini, tapi kan ada pendapat lain. Min ghairi ta'wil, tak perlu cari-cari interpretasi. Apa bahasa lain? Ngeyel. Kalau sudah katanya jangan, ya udah, jangan cari-cari lagi. Kamu ini mau cari kebenaran atau cari pembenaran? Jangan-jangan kesimpulannya kau sudah ada, cuman kau cari dalil untuk membenarkan kesimpulanmu. Na'udzubillah. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, Muhammad bin Husain mendengar Husain bin Ahmad bin Ja'far berkata, Husain bin Ahmad bin Ja'far mendengar Muhammad bin Daud ad-Dinawari berkata. Jangan baca Dainuri. Muhammad bin Daud Dainawari. Muhammad bin Daud Dainawari berkata, aku mendengar Abdullah bin Jalla' berkata. Apa kata Imam Abdullah bin Al-Jalla'? Arifu man aqama bi Makkah 30 sanah. Aku mendengar ada satu orang tinggal di Makkah 30 tahun. Lam yashrab min ma'i zamzam illa mastaqahu bi rakwatih. 30 tahun dia tinggal di Makkah, tidak pernah minum air zam-zam kecuali dengan talinya punya dia, timbanya punya dia. Nanti kalau pergi umroh ke Makkah, tolong mampir ke Haramain Exhibition. Pameran Haramain Exhibition. Di situ nampak ada tali dan timba sumur zam-zam sebelum pakai pipa air, sebelum pakai pompa. Ini orang 30 tahun tinggal di Makkah, tidak pernah minum air zam-zam, pakai tali timba orang, pakai timba orang. Saking waraknya. Dia kalau mau ngambil air zam-zam, dibawanya tali sendiri, timba sendiri, ngambil, baru dia mau minum. Kalau punya orang, tak mau. Warak. Apa salahnya? Lagi-lagi warak bukan cerita masalah halal dan haram. Walam yatanawal min ta'amin juliba min Misra. Dan dia tidak mau makan makanan yang dikirim dari kota lain. Kalau dia mau makanan yang ada di Makkah itu. Yang dia tak, kenapa dia tidak mau dari kota lain? Karena dia tidak tahu siapa yang nanam, siapa yang, kalau dia masakan siapa yang masak, kalau dia roti siapa yang godok. Walam yatanawal min ta'amin juliba min Misr. Dia tidak mau makan makanan yang dikirim dari kota lain. Ini kan 1000 tahun yang lalu, Pak Ustadz. Ternyata sampai hari ini orang-orang yang begini ini ada. Cuman di sini kan Imam Abdullah bin Jalla' tak nyebut namanya. Aku tahu ada orang di Makkah. Begitu juga dengan kita. Kita tak mau sebut nama. Jangan-jangan orang itu pun tidak mau disebut namanya. Dia takut riak. Dia takut sum'ah. Ustaz Somad, ini ada makanan dari saudara saya, dari kakak saya, dari ibu saya, dari jamaah saya, dari istri saya. Kenapa dia kirim makanan? Karena ini dia masak sendiri. Dia tidak mau beli makanan yang bungkus karena tak tahu siapa yang masak. Jangan-jangan yang masak nggak cebok. Sampai sehalus itu. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata, Abu Bakar Ar-Razi mendengar Ali bin Musa At-Tahriti berkata, Ali bin Musa mendengar Abdullah bin Marwan, waqa'a min Abdullah bin Marwan falasun fi bi'ri qadaratin. Abdullah bin Marwan punya duit. Duitnya itu jatuh di dalam sumur kotor. Ada sumur, tapi sudah tak dipakai lagi. Kotor, bau busuk. Faktara alaihi bi 13 dinaran. Maka dia panggil tukang timba, tukang nyelam. Tukang, ada yang bisa ngambil uang saya jatuh ke dalam ini? Dibayarnya 13 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas, sekarang lebih kurang 3 juta. 3 juta kali 13. Berapa itu? 99 juta.
Ini aku kasih uang 99 juta, tolong ambilkan, ada uangku jatuh di dalam. Padahal uangnya tak sampai 1 dinar, 1 falas. Akhirnya diambil uang itu. Faqila lahu fi dzalik. Lalu orang heran. Yang kau keluarkan 13 dinar, 99 juta. Yang mau diambil cuma uang logam perak. Kenapa emangnya? Kana alaihi ismullah. Karena di uang logam itu ada tertulis nama Allah. Wah, takut dia diinjak orang, takut dia orang meludah ke dalam. Padahal di situ ada nama Allah SWT. Biarlah hilang 99 juta, asal jangan nama Allah dihinakan. Pantasanlah mereka dulu dimuliakan Allah karena mereka memuliakan